Halo, jumpa lagi dengan saya, Maya Malinda, untuk membahas berkaitan dengan myelin dan intangibles. Contoh lain dari dunia pendidikan. Maranatha masuk dalam 100 besar perguruan tinggi terbaik tahun 2020. Selain itu pun juga sebagai Unirank dengan versi juga ada Wibometric, termasuk juga untuk Simkat Mawa. Jadi untuk tahun ini Maranatha bisa mencapai top ranking dari 2.300 lebih data perguruan tinggi di Indonesia. Kalau dilihat kondisi awal, tahun 1965 dalam keterbatasan hanya memiliki satu fakultas dan masih meminjam tempat. Lalu terjadi ada yang namanya intangible change, ada tata nilai, nilai hidup Kristiani, integrity, care, and excellence, lalu juga skill of human resources, sivitas akademika yang ada, tentunya dosen, mahasiswa, dan orang-orang yang terkait. Dan juga integrity, care, and excellence ini yang menjadi dasar ketika menjalankan perguruan tinggi ini. Hasilnya tentu high quality of education. Fakultas baru sampai saat ini sampai sudah 9 fakultas, 28 prodi, kampus 1 dan 2 dan 3 sedang dalam masa perkembangan dan masuk dalam 100 besar peringkat baik internasional maupun nasional. Berikutnya adalah myelin, yaitu kehidupan adalah investasi pada jiwa, pikiran, dan gerakan. Jadi myelin ini adalah mencoba menunjukkan bahwa antara jiwa, pikiran, dan gerakan ini menjadi satu kesatuan, sehingga membuat seseorang ini menjadi beradab serta terampil. Bagan ini menunjukkan proses myelin menuju value creation. Oke. Nah, jadi artinya tadi ketika kita membahas mengenai intangible, tentu dimulai dari action. Action ini terus berulang ya, dan menjadi sesuatu keterampilan yang beradab, itu akan menjadi satu intangible. Dan itu akan terus-menerus itu berlangsung. Dan dari intangible ini terus diasah menjadi satu skill action. Dan pada akhirnya adalah menghasilkan value atau nilai atau tata nilai. Nah, bagaimana hubungan faktor pemicu antara myelin dengan intangible? Tentu akan ada faktor pemicu. Ya, jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu tentu ada faktor pemicu. Dan faktor pemicu ini misalnya saya pengen mengembangkan diri, perusahaannya akan berkembang, punya tujuan mulia, itu akan mendorong atau memberikan energi atau kekuatan. Energi ini tentu harus didukung oleh namanya deep practice, atau artinya bukan hanya sekedar keinginan. Misalnya saya mau menjadi juara atau perusahaan saya ingin mendunia, not enough, tetapi harus didukung oleh yang namanya deep practice dalam memang praktikalnya. Dan ini tentu saja ada satu action oriented. Dan kita lihat dari progres myelin, harus ada skill, karakter, gesture, habit, and trust. Dan itulah yang kita sebut intangible. Sebagai contoh, mungkin kalau Anda semua pernah mendengar seorang penyanyi namanya Susan Boyle. Dia tampil prima di ajang Britain Got Talent. Dia memiliki faktor pemicu ingin mengubah dunia, dan itu yang akan membuat dia menjadi energinya, ya. Dan ketika dia melaksanakan itu, dia lakukan dengan latihan. Dan pelatihan ini adalah progres dari myelin, tentu dengan aksi-aksi yang dia lakukan menghasilkan skill, karakter yang baik, gesture, habit, dan trust. Saya ingin Anda juga menonton
channel YouTube tentang Susan Boyle. Ya, kita juga bisa melihat dari masa ke masa bagaimana Susan Boyle tetap eksis, dan juga kita bisa lihat juga dari channel YouTube yang kita bisa saksikan tentang Susan Boyle sekarang. Simpulannya adalah myelin dan intangibles itu melekat pada manusia. Dan upaya untuk mengubah faktor pemicu menjadi energi dengan tentunya latihan-latihan ada menghasilkan nilai-nilai yang dicita-citakan dalam bentuk keterampilan, karakter, kebiasaan, dan kepercayaan. Dan itu yang akan menjadi sesuatu hal yang langgeng dan juga bisa semakin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih Anda sudah mendengarkan pemaparan saya. Bila ada pertanyaan atau masukan, dipersilahkan.